Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 143 Es dan Api. Leni dipeluk Henry. Dia merasakan nafas pria itu dan merasa bingung. Dia bertolak belakang dan ingin pergi tetapi menikmatinya. Tiba-tiba, ketika dia mendengar kata-kata Henry, dia menjadi marah dan ingin melawan. Namun, lengan Henry seperti dua kait besi, memegangnya erat-erat. Akibat perjuangan tersebut, badan menjadi lebih sensitif dan lembut. Mula-mula wajah memerah, kemudian mata penuh ambiguitas, kemudian nafas mulai menjadi cepat. Saat ini Leni sudah tidak lagi memiliki aura seorang manajer, ia hanya seperti wanita kecil. Tiba-tiba, dia merasakan rasa ringan di tubuhnya. Henry melepaskan tangannya dan mundur 2 langkah. Leni tidak beradaptasi sejenak, dan tubuhnya jatuh lagi ke pelukan Henry. "Leni, aku tahu kamu terobsesi denganku. Mari kita berkomunikasi dengan baik saat kamu menghangatkan tempat tidurku di malam hari." Henry mengulurkan tangannya untuk menopang Lengbing dan berkata sambil tersenyum. Leni merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan kemudian merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Melihat karyawan dan penjaga keamanan di sekitarnya, dia berteriak, berdiri tegak, dan berlari ke sisi Maryam. Ini memalukan. Sungguh memalukan. Maryam tidak menyangka Henry akan menggoda Leni seperti ini. Dan di hadapan semua orang, jadi dia sedikit marah. "Direktur Maryam, lihat penjaga keamanan begitu setia kepada saya. Bukankah saya harus meminta manajer Leni memberi mereka kenaikan gaji?" Melihat wajah suram Maryam, Henry buru-buru mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. Sungguh peningkatan yang luar biasa. Leni mendengar bahwa gaji penjaga keamanan akan dinaikkan, dan memikirkan perilaku gangster arogan Wang Erlang, dia langsung menolak. "Maryam Hui," Henry tersenyum tipis dan berkata dengan pasti, "Manajer Leni, gandakan gaji mereka." Mata Leni baru saja bertemu dengan mata Maryam ketika berita seperti itu datang. Maryam telah melihat kesetiaan Wang Erlang dan yang lainnya kepada Henry. Dia berpikir bahwa dia telah menyinggung keluarga Bai, Shen Haoge dan Hongbo meskipun penjaga keamanannya tidak mencolok. Karena lapisan terluar bagian itu sangat penting. Jadi saya langsung menyetujui saran Henry. Henry bertepuk tangan. Dia memandang penjaga keamanan Sudirman dan Wang Erlang dan berkata, "Mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada Direktur Maryam?" "Oh, omong-omong, Anda tidak perlu berterima kasih kepada manajer Leni." Sudirman dan Wang Erlang juga bereaksi saat ini dan bertepuk tangan satu demi satu. Namun, tepuk tangan mereka diberikan kepada Henry dengan tulus. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa memiliki kebahagiaan di hadapannya? Leni tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dia sangat tertekan dan bahkan merasa matahari sedikit redup hari ini. "Kalian semua bekerja keras, buka mata, dan lihat musuh dengan jelas," kata Henry dengan lantang kepada Sudirman, Wang Erlang dan lainnya. Melihat musuh dengan jelas, bajingan, kata-kata Henry membuat Leni semakin tertekan. "Tentu saja, Anda harus melihat keindahannya dengan jelas. Siapapun di antara Anda yang bisa menikah dengan karyawan wanita di Kili Group, saya akan menghadiahi Anda 2 juta yuan,
kata Henry lagi sebelum mereka sempat bereaksi. Diam, ada ratusan orang di tempat kejadian, tapi mereka semua sangat pendiam. Bahkan penjaga keamanan seperti Sudirman dan Wang Erlang tercengang. Mereka memandang Henry seperti dewa. Terakhir kali mereka mengatakan jumlahnya 1 juta, tetapi sekarang menjadi 2 juta. Henry memandang mereka dengan senyuman yang sama. Dia bisa memahami suasana hati mereka. Dia tersentuh oleh tindakan Sudirman dan Wang Erlang hari ini. Saudara-saudara seperti itu harus dihargai. Belum lagi dia hanya membutuhkan mereka di kota Bandung masa depan. Ada lebih banyak orang, dan orang baik membutuhkan 3 pembantu. Jika dia tidak menggunakan kartu di tangannya dengan baik, dia mungkin tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan perusahaannya? Henry mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu. Penjaga keamanan telah mengambil inisiatif untuk membuka pintu, membungkuk dan meminta Henry masuk dengan sangat sopan. Atasan seperti itu harus dihormati dan diikuti dengan tulus. Henry tiba-tiba berbalik, menatap Lenny, dan bertanya dengan tatapan licik di matanya. Manajer Lenny, bisakah kamu menguasai dunia es dan api? Nakal, ketika Lenny mendengar ini, dia langsung memikirkan sesuatu dan mengumpat dengan marah. Hei, pikiranmu kotor sekali. Aku hanya berpikir kamu merasakannya hari ini dan itu akan terasa menyenangkan. Benar, adikmu, kata Lenny dengan marah. Karena kamu sangat kotor, kamu bisa belajar dariku. Dalam 4 hari, kamu akan menjadi saudara perempuanku. Setelah Henry selesai berbicara, dia pergi sambil tertawa. Kamu? Lenny melihat Henry menggodanya di depan umum dan pergi dengan anggun. Dia dengan marah melemparkan tas LV di tangannya ke arah Henry. Henry bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya di tangannya, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya, dan terus berjalan ke depan. Lenny tercengang. Maryam telah memperhatikan semua ini, dan dia mulai bersimpati pada Lenny, sahabatnya. Untungnya, jika Henry bukan musuhnya, Henry tidak akan membuatnya tertekan seperti ini. Namun, dengan intuisi seorang wanita, ia menemukan bahwa Lenny sepertinya telah jatuh cinta pada Henry. Maryam penuh keraguan dan berjalan menuju gedung perusahaan dengan penuh keraguan. Henry datang ke kantor Maryam dan melepas bajunya. Setelah luka di dalamnya basah oleh keringat, menjadi sangat menyakitkan, dan dia bahkan bisa merasakan rasa sejuk darah mengalir keluar. Maryam memasuki ruangan dan melihat darah mengalir keluar dari luka Henry. Dia segera membantu membersihkannya dan tidak menyalahkannya karena telanjang. Tepat setelah menyelesaikan pemrosesan, pintu terbuka, dan kemudian Lenny masuk. Dia datang menemui Henry, dan bungkusan itu ada di tangannya. Ketika dia melihat luka di punggung Henry, dia menutup mulutnya karena terkejut. Wajahnya penuh keterkejutan dan kekhawatiran. Henry sudah menilai dari bau dan suara kedatangan Lenny, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Kamu? Ada apa denganmu? Lenny berjalan cepat ke arah Henry, dengan lembut menyentuh lukanya dengan tangannya, dan bertanya dengan gugup. Henry merasa sangat terharu ketika dia melihat Lenny tidak memiliki rasa permusuhan sama sekali saat ini. Hanya kesannya terhadap gadis ini yang banyak berubah.
Saya pikir apa yang Anda inginkan, kata Henry sambil tersenyum. Pergilah, Lenny masih sangat khawatir pada awalnya. Tapi dia tidak menyangka pria ini tidak menganggapnya serius dan sengaja menggodanya, yang langsung mengubah suasana hatinya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Jika kamu benar-benar merindukanku, ambil pisaunya dan tusuk aku lagi sekarang, dan biarkan aku melihatnya. Bagaimana bisa ada wanita kejam sepertimu? Henry tiba-tiba bertanya dengan nada menangis. Tunggu sampai kamu kalah taruhan dalam 4 hari dan lihat bagaimana aku membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, kata Lenny dengan marah. Oke, tapi aku khawatir wanita terlalu banyak bicara dan selalu bersikap masuk akal, dan tidak mau mengakuinya ketika saatnya tiba. Persetan, pusarmu masih banyak. Lenny mendengar maksud yang mendasari kata-kata Henry. Melihat sayatan di punggungnya, dia tiba-tiba teringat kata pusar dan mengumpat. Bab 144 Sekretaris Windsor. Audio Dang dang milik dang, Sopter terdengar Channel. ketukan di pintu di luar, memecah kesunyian di dalam rumah. Maryam sedang duduk di kursi mendengarkan pertengkaran kedua orang tersebut. Mengenai hubungan antara Henry dan Lenny, dia telah membuat keputusan yang jelas di dalam hatinya. Jadi dia sangat toleran terhadap Lenny, sahabatnya. Jika tidak, orang lain akan berani melakukannya. Jika kamar Anda sangat bising, Anda mungkin akan diusir. Masuk, kata Lenny keluar. Sekretaris Sela membuka pintu dan masuk. Dia melirik Henry di dalam ruangan, memandang Maryam dan berkata, Direktur Maryam, seorang wanita bernama Windsor datang ke asisten Hen, mengaku sebagai sekretaris Henry. Sekretaris, Maryam bertanya dengan bingung sambil menatap Henry. Henry juga bingung. Dia menatap Sela, matanya penuh kebingungan. Ya, tepat di depan pintu. Sela bahkan lebih aneh dari mereka di dalam hatinya. Dia adalah seorang sekretaris yang cantik, dan berkata sambil sedikit tersenyum. Biarkan dia masuk. Henry sudah berbicara sebelum Maryam dapat berbicara. Itu menjadi semakin aneh. Dia sebenarnya meminta seorang sekretaris untuk keluar. Dia belum mendapatkan posisinya sebagai asisten, jadi bagaimana dia bisa menerimanya perawatan seperti itu? Sela keluar dan segera masuk bersama seorang wanita. Henry tercengang saat melihat wanita itu masuk. Wanita bernama Windsor ini berusia awal 20-an. Tinggi sekitar 1,68 meter, mengenakan setelan profesional berwarna hitam, dengan wajah lonjong, ciri wajah elok, kulit putih krem yang bisa dibicarakan, serta leher berwarna merah muda cerah dan ramping yang membuat orang betah berlama-lama. Alis si cantik memiliki aura wanita pekerja yang cakap, dan temperamen mulia yang terpancar dari tubuhnya sangat menonjol. Kecantikan adalah kecantikan yang sebanding dengan Lenny. Sayangnya Henry benar-benar tidak mengenalnya, dan dia semakin bingung jika menyangkut sekretarisnya. Halo, manajer Hen, saya sekretaris penuh waktu Anda Windsor. Setelah wanita itu masuk, dia mengabaikan Maryam dan Lenny dan menatap langsung ke arah Henry, membungkuk sedikit padanya. Adapun tubuh bagian atas Henry yang telanjang dan luka di punggungnya, dia tidak peduli. Dia sepertinya hanya memiliki Henry sebagai manajer di depannya. Windsor, Henry membenarkan dengan ragu. Ya, sekretaris penuh waktu Tuan Henry,
manajer umum Baitian Pharmaceutical Chain Group. Setelah Windsor selesai berbicara, senyuman menawan muncul di wajahnya. Ahem, Henry terbatuk 2 kali tanpa suara dan hampir kehabisan napas. Yanti sangat baik sehingga Audio dia milik bahkan Software mengirim seorang Channel. sekretaris. Meskipun mata Maryam tenang, kemarahan masih muncul. Alis Leni tegak, dan dia hampir berdiri dan membawa Windsor pergi. Tuan Hen, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda ingin saya menemani Anda ke rumah sakit? Windsor sangat prihatin dan menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut. Saya baik-baik saja. Saya tidak membutuhkan sekretaris Anda. Anda boleh pergi sekarang. Saat ini, Henry berharap pria yang berdiri di depannya adalah pria seperti Bayu atau Hongbo, sehingga dia bisa berdiri dan menghembuskan napas dengan tamparan di wajahnya. Berdiri di depannya adalah seorang wanita yang lembut dan cantik, yang membuatnya tidak berdaya. Sementara 2 wanita lain di sekitarnya berada di ambang kemarahan. Tuan Hen, sebagai sekretaris tetap Anda, saya harus menuruti kata-kata Anda. Namun, Direktur baik kami telah mengatakan bahwa kecuali diminta untuk tidak menjadi sekretaris dan tidak diizinkan tidur dengan Anda, kami dapat mematuhi semuanya. Yang lain, Windsor memikirkan kedatangan Yanti. Dia terus tersenyum manis, berperilaku anggun, dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa saat dia berjalan. Taklukkan kekuatan dengan kelembutan. Penampilan Windsor membuat Henry merasa tidak berdaya dan semakin takut pada wanita Yanti ini. Leni tidak tahan lagi dan memerintahkan kepada Sela yang berdiri di sampingnya. Sela, keluarkan orang ini dari grup rantai farmasi siang hari. Dia tidak diterima di perusahaan kita. Sela melirik Maryam dan memikirkan apakah akan mendengarkan kata-kata Leni. Tapi Windsor berbicara lebih dulu. Manajer Leni, jangan marah dulu. Direktur kami Bai mengatakan bahwa dalam 4 hari ke depan, grup rantai farmasi siang hari kami akan membeli semua obat yang diproduksi oleh grup Kili Anda. Dan kami akan membelinya sebanyak yang kami miliki di saham. Apa? Henry berteriak lebih dulu. Yanti memaksanya untuk menandatangani perjanjian sebelum menyetujui akuisisi. Akibatnya, dia tidak menandatangani perjanjian dan hampir membunuhnya sekarang. Maryam juga tertegun dan menatap Henry. Jika dia tidak memanggil terlebih dahulu, Maryam akan menduga ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya. Wajah Leni benar-benar akan berubah menjadi es. Dia pikir dia akan memenangkan taruhan. Tetapi sekarang grup rantai farmasi Baitian Yanti terlibat dan membantu Henry tanpa syarat apapun. Windsor telah memperhatikan perubahan pada setiap orang. Meski senyuman di wajahnya tidak berubah, terlihat jelas bahwa dia sangat bangga dan bahkan memegang kendali. Manajer Leni, direktur kami Bai mengatakan bahwa Henry menang kali ini. Ketika dia tiba di rumah Bai, Audio milik dia akan Software mengantarmu Channel. ke sana dan bertanggung jawab mencuci pakaian dan memasaknya, kata Windsor, menahan keinginan untuk tertawa. Brengsek, Leni menamparkan meja dan berdiri, sepertinya dia ingin memakan seseorang. Oh, Tuan Bai juga mengatakan satu hal lagi. Anda tidak perlu mencuci pakaian dalam Anda. Jika Tuan Lin ingin Anda mencucinya, dia mengizinkannya. Setelah Windsor selesai berbicara, dia terkikik, senyumnya cerah dan menawan.
Tapi senyuman menawan yang terlihat di mata Leni adalah penghinaan terbesar dan kemarahan terbesar di dunia. Henry, yang awalnya tidak puas dengan Windsor dan ingin mengusirnya, tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah wanita terkemuka. Dia hanyalah versi kecil dari Yanti, senjata tajam untuk melawan Leni dengan Yanti untuk waktu yang lama. Ada sesuatu yang jahat pada dirinya. Maryam sangat marah. Tangan yang memegang pena terus mengerahkan tenaga, dan dia ingin menamparkan meja dan berdiri. Tapi dia menahan diri. Dia tahu betul bahwa karena Yanti sudah memikirkan cara untuk menghadapi Leni, jika dia membuka mulut, dia mungkin akan segera mengikutinya memalukan. Ini juga yang paling ingin dilihat Yanti. Manajer Leni, duduklah. Maryam mengetahui karakter sahabatnya dan memerintahkan dengan keras. Maryam, Leni tidak lagi cocok dengan statusnya dan menyebut Maryam sebagai sahabatnya. Karena Windsor mengatakan bahwa grup farmasi Baitian mereka ingin memperoleh obat-obatan kami, Anda, sebagai manajer, akan menandatangani perjanjian untuk menjual semua obat kami yang ada kepada grup mereka, sebanyak yang Anda inginkan. Sekarang harga bahan baku farmasi telah meningkat. Harga mungkin perlu dinaikkan secara tepat. Setelah Maryam selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Leni. Leni segera mengerti, menahan amarahnya dan melihat semuanya dengan jelas. Windsor tidak berbicara, dan ekspresinya masih begitu tenang dan acuh tak acuh. Henry merasa seperti seorang wanita menjadi gila, dan dia merasa sangat tertekan. Bersambung.